Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azra dengan NIM 065 kelas L1 atau A. Jadi di sini saya akan membuat video tentang ZPPI, yaitu zona potensial penangkapan ikan, praktikum penyanderaan jauh ke lautan. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih ZPPI itu. Dalam penyanderaan jauh merujuk pada zonasi penggunaan peta inderaja. Ini adalah suatu pendekatan atau teknik dalam pengolahan data citra satelit atau data penyanderaan jauh yang digunakan untuk membedakan atau mengklasifikasikan berbagai jenis penggunaan. Metode ini membantu dalam analisis serta pemantauan lingkungan atau perubahan wilayah tertentu. Jadi langsung aja ke cara pengolahannya. Yang pertama, menggunakan software SIDAS. Nah, di sini ini udah ada datanya. Lanjut aja kita add data. Jadi kalau udah muncul di bagian plus ini, kita klik ke bagian dance, kita klik klorofil A nya itu klik 2 kali, kita tunggu. Nah, jika udah muncul, lanjut ke bagian yang kedua, itu melakukan hal yang sama. Kita klik dance, kita klik SSP ini 2 kali. Jika keduanya udah muncul, jadi kita langsung ke bagian Windows. Di bagian Windows kita klik yang tile horizontally. Nah, ini bisa dibedakan, ini bagian klorofil dan ini bagian SST. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan sinkronisasi satu sama lain, yang dimana dengan menggunakan ini synchronous view across multi image window sama ini. Jadi kalau kita geser itu mereka akan bergerakan secara bersamaan. Nah, kalau udah, kita langsung cari aja wilayah Indonesia. Nah, lanjut ke bagian rectangle. Di sini saya akan mengkaji wilayah di bagian Bali.
Jadi di filenya itu aku ganti jadi chlorophyll, dan untuk file type-nya itu tetap txt. Lalu kita save. Nah, jika sudah di bagian SSD, kita lakukan hal yang sama. Kita klik kanan ke export mesh pixels. Di sini kita ganti jadi geometri, lalu kita klik OK. Sini kita checklist semua, lalu ke write to file. Nah, ini simpan seperti tadi. Kita bikin SSD, klik save. Nah, jika selesai, ini hasil dari yang kita save tadi, kita drag ke Excel. Jadi kalau hasil dari IDW, CHL dan SSD-nya udah selesai, di sini kita masuk lagi ke Art Toolbox di bagian geoprocessing. Sini kita cari bagian kontur. Nah, di bagian spatial analysis tools, kita ke bagian surface, lalu kita ke bagian kontur. Nah, ini untuk inputnya itu kita ke SSD dulu, lalu di bagian kontur interval itu 0,5, sedangkan di base kontur itu 25. Lalu ini di bagian outputnya bisa kita simpan, dan setelah selesai kita klik OK dan lakukan untuk CHL juga. Nah, jadi kalau hasil dari konturnya udah selesai, ini di bagian rectangle, maksudnya editor, kita start editing. Sini kita yang IDW CHL dulu, ini kita klik OK. Ini kita tunggu. Di bagian di table of contents-nya itu kita klik kanan, kita ke open attribute table. Setelah itu kita klik bagian table option, kita ke select by attribute. Nah, di sini kita masukkan konturnya itu untuk SSD itu. Ini kita klik kontur, lalu kita klik ini kita klik 32, kita klik lagi yang bagian ini, lalu kita apply, kita klik OK. Nah, lanjut di bagian untuk CHL, ini kita klik kontur, ini kita klik bagian ini, setelah selesai ini kita klik saja. Nah, selanjutnya di bagian geoprocessing, kita ke bagian interest. Di bagian inputnya itu kita masukkan hasil dari kontur CHL dan SSD. Kalau udah, ini kita simpan aja. Jadi
Interest. Nah, jadi kalau hasil dari yang tadi udah selesai, di sini bisa kita zoom, kita lihat hasil dari poinnya. Ini bisa kita lihat garis-garis seperti ini. Setelah itu mungkin pengolahan dari materi ZPP ini cukup sampai di sini. Ini bisa kita lihat, kita unchecklist. Ini hasil dari pengolahan ZPPI. Mungkin langsung aja ke kesimpulannya. Jadi ZPPI dalam penginderaan jauh merujuk pada zonasi penggunaan peta indera raja ini adalah suatu pendekatan atau teknik dalam pengolahan data citra satelit atau penginderaan jauh yang digunakan untuk membedakan atau mengklasifikasikan berbagai jenis penggunaan lahan atau tutupan berdasarkan citra yang diambil oleh sensor satelit. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azra dengan ujung NIM 065 kelas L1 atau A. Jadi di sini saya akan membuat video tentang SPL dan klorofil A, praktikum penginderaan jauh ke lautan. Jadi SPL itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola limbah, baik limbah padat, cair maupun gas, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. SPL mencakup berbagai kegiatan seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah secara aman dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan klorofil A merupakan pigmen hijau yang terdapat dalam sel-sel tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri fotosintetik. Klorofil A berperan penting dalam proses fotosintesis, yaitu proses di mana energi kimia yang untuk pertumbuhannya. Pigmen ini menyerap cahaya, terutama pada panjang gelombang merah dan biru, lalu dimanfaatkan energi tersebut untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan organisme lainnya. Nah, jadi di sini lanjut aja ke bagian softwarenya. Yang pertama itu kita buka SIDAS. Nah, jadi kalau dari data Excelnya udah di save, kita langsung ke file, kita add data. Ini kita masukkan S1 Indo. Ini kita pilih S1 Indo, kita pilih yang S1, kita add. Nah, kalau udah di sini di bagian file kita add data yang isi data ini kita pilih file yang sudah kita simpan tadi, yaitu SSD. Kita add, lalu untuk X nya itu longitude dan Y nya itu latitude. Untuk Z nya itu kita pilih SSD. Sini kita menggunakan geografi koordinat sistemnya yang WGS 1984, lalu kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, kalau hasilnya udah selesai, di sini bisa kita zoom aja. Nah, jika selesai kita ke bagian search, lalu kita cari IDW. Spatial analis. Di bagian inputnya itu kita masukkan data dari TXT tadi. Nah, mungkin sepertinya pengolahannya sampai di sini karena file yang saya simpan tadi nggak bisa di add. Mohon maaf untuk abang dan kakak. Ini video pengolahannya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azra dengan ujung NIM 065 kelas L1 atau A. Jadi di sini saya akan membuat video tentang SPL dan klorofil A, praktikum penginderaan jauh ke lautan. Jadi
SPL itu merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola limbah, baik limbah padat, cair maupun gas, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. SPL mencakup berbagai kegiatan seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah secara aman dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan klorofil A merupakan pigmen hijau yang terdapat dalam sel-sel tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri fotosintetik. Klorofil A berperan penting dalam proses fotosintesis, yaitu proses di mana energi kimia yang untuk pertumbuhannya. Pigmen ini menyerap cahaya, terutama pada panjang gelombang merah dan biru, lalu dimanfaatkan energi tersebut untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan organisme lainnya. Nah, jadi di sini lanjut aja ke bagian softwarenya. Yang pertama itu kita buka SIDAS. Nah, di sini udah ada datanya. Lanjut aja kita add data. Jadi kalau udah muncul di bagian plus ini, kita klik ke bagian bench, kita klik klorofil A-nya itu klik 2 kali. Kita tunggu. Nah, jika udah timbul, lanjut ke bagian yang kedua, itu melakukan hal yang sama. Kita klik bench, kita klik SSP ini 2 kali. Jika keduanya udah muncul, jadi kita langsung ke bagian Windows. Di bagian Windows kita klik yang tile horizontally. Nah, ini bisa dibedakan, ini bagian klorofil dan ini bagian SST. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan sinkronisasi satu sama lain, yang dimana dengan menggunakan ini synchronous view across multi-type image window sama ini. Jadi kalau kita geser itu mereka akan bergerakkan secara bersamaan. Nah, kalau udah, kita langsung cari aja wilayah Indonesia. Nah, lanjut ke bagian rectangle. Di sini saya akan mengkaji wilayah di bagian Bali. di rectangle, di bagian sini kita klik kanan, kita
kita ke export mesh pickles, lalu ini dicentang semua, write to file, ini aku simpan. Ini chlorophyll, jadi di filenya itu aku ganti jadi chlorophyll, dan untuk file type nya itu tetap txt. Lalu kita save. Nah, jika sudah di bagian SSD, kita lakukan hal yang sama, kita klik kanan ke export mesh pickles. Di sini kita ganti jadi geometri, lalu kita klik OK. Sini kita checklist semua, lalu ke write to file. Nah, ini simpan seperti tadi, kita bikin SSD, klik save. Nah, jika selesai, ini hasil dari yang kita save tadi, kita drag ke Excel. Nah, jadi kalau dari data Excelnya udah di save, kita langsung ke file, kita add data. Ini kita masukkan S1 window, ini kita pilih S1 window, kita pilih yang S1, kita add. Nah, kalau udah di sini di bagian file, kita add data yang isi data ini kita pilih file yang sudah kita simpan tadi, yaitu SSD, kita add. Lalu untuk X nya itu longitude dan Y nya itu latitude, untuk Z nya itu kita klik SSD. Sini kita menggunakan geografi koordinat sistemnya yang WGS 1984, lalu kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, kalau hasilnya udah selesai, sini bisa kita zoom aja. Nah, jika selesai, kita ke bagian search, lalu kita cari IDW. Spatial analysis. Di bagian inputnya itu kita masukkan data dari txt tadi. Nah, mungkin sepertinya pengolahannya sampai di sini karena file yang saya simpan tadi nggak bisa di add. Mohon maaf untuk abang dan kakak. Ini video pengolahannya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.